Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Tips Channel ASN. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini dan tonton video menarik yang lainnya. Di sini saya akan berbagi tentang 5 fakta CPNS 2021 yang harus kita ketahui. Nah, untuk fakta yang pertama adalah terdapat 588 instansi yang membuka lowongan CPNS tahun 2021. Nah, lowongan ASN ini terbagi menjadi dua instansi, yaitu instansi pusat dan juga instansi daerah. Nah, jadi mulai dari sekarang kita sudah harus menentukan instansi mana kita akan masuk. Apakah akan menjadi instansi pusat atau kita mendaftar ke daerah. Nah, ini perlu kita siapkan dari sekarang. Untuk fakta yang kedua adalah mengenai jadwal seleksi CPNS tahun 2021. Nah, Kementerian PAN-RB telah merilis jadwal yang sifatnya tentatif atau rencana. Di sini direncanakan bahwa pengumuman CPNS sendiri akan dibuka di bulan Maret 2021. Kemudian seleksi dilaksanakan sampai dengan bulan Oktober. Pemberkasan dan penetapan NIP nantinya akan berakhir di tahun 2022, tepatnya di bulan Januari. Nah, jadi kita sudah harus bisa mengira-ngira kapan kita mempersiapkan persyaratan, baik itu administrasi, persiapan soal, ataupun juga persiapan fisik tentunya, karena kita akan melewati tes yang begitu panjang. Nah, fakta menarik yang ketiga adalah terdapat kuota 1,3 juta ASN. Nah, di sini pemerintah melalui Menpan RB dalam suratnya yaitu nomor B138 di tahun 2021 bahwa pemerintah akan membuka 1,3 juta ASN yang terbagi menjadi CPNS dan juga P3K untuk guru. Nah, untuk para sarjana pendidikan tentunya di tahun ini tidak bisa mendaftar CPNS karena dikhususkan untuk skema P3K. Nah, bagi sarjana yang lainnya selain pendidikan, bisa kita mendaftar ke CPNS sesuai dengan ijazah yang kita punya. Karena di sini linearitas dari ijazah sangat berpengaruh pada kelulusan tes ASN, baik itu CPNS maupun P3K untuk guru. Nah, untuk fakta yang keempat adalah seleksi CPNS akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat tentunya. Walaupun ini bukan sebuah bentuk baru, karena di tahun sebelumnya, di tes 2019, tepatnya tes SKB, pemerintah sudah menerapkan tes dengan sistem protokol kesehatan. Nah, mungkin di tahun ini pemerintah akan sepenuhnya menerapkan tes CPNS dengan protokol kesehatan yang ketat, baik itu di tes SKD maupun tes SKB. Jadi, para kalian pejuang NIPERS harus sudah mempersiapkan khususnya kondisi kesehatan. Nah, untuk fakta yang terakhir adalah mengenai syarat-syarat yang harus kita siapkan dan juga harus kita penuhi. Nah, apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama adalah kita harus sudah punya KTP elektronik tentunya. Dan yang kedua, mempunyai nomor induk kependudukan atau NIK yang sesuai terdapat di Disduk Capil. Jadi ketika kalian merasa punya data NIK kalian terdapat kesalahan, maka segeralah untuk melakukan koreksi atau pembenaran ke Disduk Capil masing-masing sebelum batas pendaftaran CPNS nanti ditutup. Nah, yang ketiga adalah kita harus sudah punya email. Email ini nantinya akan kita gunakan untuk mendaftar di akun SSC ASN. Nah, yang keempat, kita sudah harus punya ijazah. Ijazah di sini adalah ijazah yang akan kita gunakan untuk mendaftar sesuai formasi masing-masing. Misalnya untuk di Kemenkumham penjaga tahanan kita cukup menggunakan ijazah SMA.
Nah, bagi yang guru ataupun tenaga-tenaga lainnya, gunakan ijazah yang sesuai atau linear dengan pekerjaan atau formasi yang akan kita daftarkan. Jangan mencoba-coba mendaftar formasi yang jurusannya justru berbeda dengan kita. Kemudian yang kelima adalah kita harus menyiapkan transkrip nilai tentunya di situ. Dan yang nomor 6, yang tidak kalah penting adalah akreditasi jurusan dan universitas. Karena banyak di tes sebelumnya yang gagal karena akreditasi universitasnya tidak sesuai. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan berkas-berkas seperti STR untuk tenaga kesehatan dan juga TOEFL. Ini sifatnya opsional karena beberapa instansi, khususnya di pusat, biasanya mempersyaratkan untuk melampirkan sertifikat TOEFL.